Otomatisasi kantor seperti yang tadi telah kita uraikan akan saya perjelas lebih detail. Jadi otomatisasi kantor ini adalah bagian dari sistem informasi manajemen yang ada di kantor. Jadi saat ini kita melihat sudah banyak kantor-kantor ya atau perusahaan yang mulai beralih ke arah otomatisasi. Karena apa? Karena lebih efisien, kemudian pekerjaannya juga lebih cepat dan lebih aman. Pergeseran otomatisasi ataupun ke arah penggunaan komputer ini sudah banyak terlihat di kantor-kantor, ya misalkan mereka sudah menggunakan apa yang disebut dengan paperless, ya tidak menggunakan kertas lagi. Segala sesuatu dokumen itu hanya di-scan kemudian disimpan atau diedarkan dalam bentuk soft copy. Kemudian yang kedua adalah dari penggunaan untuk absensi yang menggunakan sekarang ada yang sudah pakai fingerprint, ada yang pakai mata ya, ada yang juga malah absen begitu handphonenya itu berada di dekat perkantoran langsung mengabsen. Nah, ini adalah salah satu bagaimana otomatisasi kantor itu mulai digunakan ya, dan ini akan terus berkembang. OA ini ya meliputi seluruh sistem elektronik formal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Dan keunggulan dari OA ini adalah bahwa OA ini memberikan sambungan komunikasi bagi orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk saling berkomunikasi satu dengan lainnya dan juga mengembangkan sistem yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih efektif. Nah, ini adalah contoh ya bagaimana modal itu diterapkan di suatu kantor. Jadi ada suatu komunikasi interpersonal yang muncul ya di dalam lingkungan, dan itu biasanya kalau di kantor terkait dengan informasi. Jadi menggunakan data, memanfaatkan data ataupun untuk mendapatkan data terbaru guna dalam pengembangan di perusahaan atau kantor. Jadi otomatisasi kantor itu akan berusaha untuk memecahkan masalah. Jadi ada masalah, kemudian dari masalah tersebut dipikirkan apakah bisa masalah tersebut diselesaikan dengan teknologi. Atau masalah tersebut harus menggunakan aplikasi non-komputer. Nah, dari masalah tersebut coba dipecahkan. Nah, kalau memang bisa menggunakan OA, ya, ini sangat bagus sekali karena dari data yang dihimpun di OA itu bisa untuk basis data, dan ini bisa untuk dianalisis bagi perkembangan kantor ya. Misalkan dari absensi. Dari absensi setiap hari itu akan kelihatan. Lalu kelihatan pegawai mana yang rajin ya. Kemudian juga kita bisa melihat tanggal-tanggal berapa yang dimana banyak pegawai masuk, dan ini bisa dianalisis, artinya bisa diatur suatu saat kalau misalkan kantor ingin melakukan pemindahan, ya mungkin ada jam kantor. Kalau misalkan terlalu pagi, pegawai itu sulit datang, digeser 1 jam, tapi pulangnya 1 jam, itu juga bisa ya. Jadi beberapa sistem pekerjaan kantor-kantor ya di kota-kota besar itu sudah mulai berubah. Misalkan setiap pegawai itu bekerja 8 jam sehari, tapi dalam pekerjaannya tidak harus masuk jam 8. Mereka bebas. Ada yang mau masuk jam 10, berarti pulangnya jam 7 malam ya. Karena mungkin macet ya, kondisi macet sehingga tidak bisa jam 8. Atau ada yang mau datang jam 6. Dia akan bisa pulang jam 4 pagi, ya jam 4 sore. Ya. Jadi sangat fleksibel sekali ya sistem jam ini, contoh saja ya.
Begitu juga dalam aplikasi yang lain di kantor. Ini bisa membangkitkan ya semangat bekerja dan juga efektivitas. Kalau kita bisa mendapatkan data-data dari sistem otomatisasi, ya, dan ini akan membangkitkan model-model baru dalam hal pekerjaan. Nah, beberapa hal yang bisa digeser dari masalah-masalah kantor itu ke masalah administratif ke arah manajerial, artinya sesuatu yang sifatnya administratif dulu menghabiskan waktu, ini sekarang bisa menjadi lebih mudah. Ya, contohnya untuk pengetikan ya, pengolahan kata, itu dulu harus diketik, ada sekretarisnya, ada misalkan ada tukang ketik ya, sekarang sudah bisa dikerjakan oleh ya sekretaris manajer ataupun manajer itu sendiri, karena membuat surat kadang-kadang tidak sesulit zaman dulu ya. Membuat surat itu cukup teknis, formatnya sudah ada, tinggal ganti tujuan, isinya saja. Jadi bisa dikerjakan oleh seorang manajer, dan ini akan mempercepat proses dari ke kondisi ya kerja di perkantoran. Kemudian email juga ya. Email atau sekarang pakai teks ya dengan WhatsApp, ini juga mempercepat suatu pekerja karena email dan WhatsApp itu sudah diakui sebagai bagian dari proses resmi di perkantoran ya. Jadi ini akan percepat. Kalau dulu orang harus menunggu surat permohonan atau surat turun, itu cukup sekarang dengan email akan mempercepat pekerjaan. Ya, fax email untuk beberapa pekerjaan tertentu memang masih memerlukan ya, terutama untuk yang berkaitan dengan bank ataupun berkaitan dengan pemesanan ya, order atau berkaitan dengan luar negeri. Juga penanggalan elektronik ya, di mana sistem kalender ya. Kalender itu kalau misalkan semua pegawai itu memiliki sistem kalender yang sama dan bisa di-input ya. Jadi setiap pegawai itu akan melihat jadwal-jadwal, ini bisa ketahuan jadwal-jadwal aktif dari pimpinan, dari bagian tertentu, kemudian dari sana bisa dicari misalkan untuk mendapatkan waktu yang sama untuk meeting misalkan ya, atau untuk melakukan kegiatan workshop. Nah ini penting sekali ya masalah tanggalan elektronik. Kemudian masalah kantor maya ya. Jadi kantor maya ini adalah suatu yang artinya tidak nyata. Ini sudah dilakukan oleh banyak perusahaan dan startup di kota-kota besar. Jadi mereka hanya menyewa kantor maya di pusat-pusat keramaian seperti Jalan Jenderal Sudirman. Itu kalau dihitung kantor mayanya mungkin lebih banyak dari jumlah gedung di sana atau jumlah ruangan di sana. Karena sebenarnya itu kan hanya sebagai sekretariat ya, untuk menerima surat ataupun untuk sebagai pos ya, markas. Dan itu kadang-kadang orang tidak ke kantor zaman sekarang. Jadi cukup satu buah kantor maya itu hanya diisi oleh satu orang sekretaris yang menerima telepon dan menerima surat. Kemudian satu sekretaris itu bisa mewakili sampai puluhan perusahaan ya. Jadi hanya modal meja saja untuk satu kantor, tapi kita sudah bisa membuat kartu nama, membuat website ya, kemudian untuk janjian itu semua diatur. Jadi tidak memerlukan kantor yang sifatnya resmi ya. Sekarang untuk meeting ya cukup dari janjian saja dibawa ke tempat meeting, misalkan di restoran ataupun di hotel ataupun di tempat meeting yang disewa. Jadi dengan adanya kantor maya ini akan memungkinkan adanya fasilitas kantor yang di luar yang disebut dengan hoteling ya, bukan hotel tempat nginap, tapi hoteling itu artinya kantor yang bisa disewa ya sesuai dengan kebutuhan. Ini adalah keuntungan dan kerugian ya
dari adanya telekomunikasi. Jadi kalau kita membangun telekomunikasi, ya terutama dengan menggunakan komputer, ini kita akan mendapatkan banyak keuntungan, ya. Tapi kerugian juga ada, ya. Misalkan keuntungan itu adalah fleksibilitas, ya, sangat fleksibel sekali. Kita bisa, terutama untuk kondisi Zoom sekarang, ya, untuk kondisi COVID ini kita fleksibel untuk pertemuan, bisa kapan saja, ya. Kemudian juga untuk pertemuan itu juga bisa kadang satu kali satu orang tuh bisa kadang 2 atau 3 pertemuan sekaligus. Jadi artinya kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kemudian memudahkan dalam berkomunikasi. Jadi kita bisa komunikasi dengan banyak orang dalam waktu yang sempit. Nah, kerugiannya adalah bersifat isolasi, ya, karena kita tidak kemana-mana, ya. Kalau Anda menggunakan sistem meeting, ya, e-meeting ataupun bekerja dari rumah, kita akan memiliki kekhawatiran, ya, yaitu kerjanya ada isolasi, kemudian kekhawatiran akan hilangnya pekerjaan atau tanggungan karir, ya, karena kita tidak ketemu siapa-siapa, hanya ketemu di Zoom, ya. Kemudian ada juga ini meningkatnya ketegangan keluarga, ya, misalkan anak tidak sekolah, ya, mengakibatkan Anda yang harus sibuk, ya, ngurus anak. Nah, ini salah satu kerugian dengan adanya teknologi telekomunikating, ya. Kemudian tadi kita kembali ke hoteling, yaitu kita memanfaatkan kantor maya ini, ya. Jadi memanfaatkan sumber daya dan ruangan yang lebih efektif untuk fokus yang lebih baik. Di sini untuk mendukung personal kantor, ya, kita tidak perlu banyak-banyak pegawai. Kalau dengan adanya kantor maya, cukup kita sebagai eksekutif di kantor tersebut, kemudian juga bisa merangkap sebagai sekretaris, merangkap juga sebagai marketing, ya. Sekarang seperti itu, ya, di Indonesia, di kota-kota besar, ya. Tetapi, ya, kerugiannya dengan adanya kantor maya atau hoteling ini mengakibatkan karyawan itu tidak memiliki kantor pribadi, jadi meja pribadi tidak ada, kan. Kantornya bisa di mana saja, ya. Lalu kalau kita tidak kumpul di kantor, rasanya ada suatu kehilangan, ya, kehilangan sebagai suatu komunitas. Dan ini menimbulkan suatu adanya rasa persatuan, ya, karena jarang sekali ketemu. Nah, ini negatif yang dirasakan oleh korporat, ya. Jadi rasa persatuan, rasa saling dekat antar staf itu berkurang dengan adanya sistem komunikasi daring ini, ya. Nah, ini keuntungannya dan kerugiannya. Keuntungannya dengan adanya kantor maya adalah biaya fasilitas yang lebih rendah, peralatannya pun lebih rendah, kita tidak perlu beli bayar listrik, kemudian beli mesin fotokopi, ya, lalu beli misalkan menyiapkan minuman sehari-hari tidak perlu, ya, karena kantor itu sifatnya hanya sebagai sekretariat. Kemudian juga berkurangnya penghentian pekerjaan, jadi pekerjaan itu akan terus ada, ya, walaupun pegawainya itu tidak ada. Jadi kita bisa mendapatkan pekerjaan dengan menggunakan kantor maya ini. Lalu kontribusi sosial juga, ya, berkurang, ya, karena adanya kantor kita harus menyiapkan misalkan, ya, untuk adanya biaya sosial, ya, yang harus disiapkan, ya, seperti pembayaran listrik, ya, misalkan, atau untuk biaya IPL, ya, bagi yang menyewa, atau pajak bagi yang menyewa kantor, ya. Nah, ini menjadi berkurang. Kerugiannya, ya, tadi seperti disampaikan, jadi kita komunitas itu berkurang, akibatnya
ada kekhawatiran terhadap risiko keamanan, ya, karena ya kita tidak memiliki aset, ya. Kemudian juga adanya moral yang rendah, artinya kita kesatuan antar pegawai tersebut kurang, ya. Ya, selain daripada kantor maya juga ada organisasi maya, ya. Ya, organisasi maya itu adalah organisasi yang sebenarnya kumpulan dari orang-orang, tapi sering berubah-ubah. Ini sekarang juga ada namanya kegiatan, sebenarnya dalam kegiatan bisnis ya sah-sah saja ya orang untuk mencari keuntungan tanpa banyak ikatan misalkan, ya, sehingga muncullah satu orang tuh bisa menjadi misalkan direktur di banyak perusahaan, tapi perusahaan tersebut perusahaan maya. Yang penting bagi dia adalah dia bisa mendapatkan order, dia bisa mendapatkan keuntungan, ya, dia bisa mengatur sesuatu sesuai dengan tugasnya, ya, dengan lebih murah. Sudah berkembang ya dengan perusahaan-perusahaan maya dan juga perusahaan-perusahaan startup. Dan ini tidak terikat kepada lokasi fisik, jadi seperti sifatnya freelance, ya. Jadi dia tidak memiliki kantor, kemudian tidak ada ikatan dengan kepegawaian, tapi dia seolah-olah bekerja ya di kantor. Nah, ada dampak sosial yang muncul dengan adanya kantor maya, kemudian organisasi maya, ya, yang membuat adanya tadi seperti komunitas yang makin berkurang, ya, kemudian orang merasa tidak perlu memiliki tempat tinggal dan negara, ya, jadi dia bisa bekerja di luar negeri atau dia tidak perlu bekerja di kota, misalkan dia perusahaannya di Jakarta tapi dia tinggal di Bali misalkan, ya. Ini yang mengakibatkan dampak sosial tadi, ya. Kemudian hal yang penting dalam sistem informasi adalah menempatkan pengguna, ya. Jadi pengguna ini sangat penting sekali, ya, ini sebagai pelanggan kita, ya. Jadi dengan adanya pengguna yang baik, maka perusahaan juga akan lebih maju, ya. Perusahaan itu juga feedback dari pengguna, ya. Nah, kembali ke sistem informasi kantor, dikembangkan sejak tahun 1960 oleh IBM, ya. Ketika dikembangkan dengan komputer, membuat pekerjaan-pekerjaan kantor itu menjadi lebih cepat, ya. Dan ini menyangkut semua hal tentang elektronik dan digunakan oleh semua pekerja di kantor, ya, dari mulai manajer, profesional, sekretaris, pegawai tata usaha, semua sekarang berusaha menggunakan otomatisasi kantor, ya, karena lebih murah. Dan tujuan dari otomatisasi kantor adalah untuk membuat pekerja kantor cepat lagi bekerjanya, lebih banyak untung, ya. Kemudian untuk membuat korespondensi surat menyurat juga lebih cepat, ya. Jadi keuntungannya ya artinya ada peningkatan produksi, ya, karena ya pengeluaran semakin kecil, ya. Kemudian labanya juga akan semakin besar karena ya semuanya dikerjakan dengan otomatis, ya. Dan keuntungan lain adalah dengan OA ini mereka bisa cepat dalam memecahkan masalah, ya. Karena masalah itu bisa kita ketahui dari data-data yang masuk secara otomatis, kemudian kita bisa cepat untuk memutuskannya, ya.
Nah, tapi OA ini bukanlah pengganti ya. Jadi OA ini hanya sebagai suatu pelengkap dari sistem yang ada di kantor ya. Jadi yang hal-hal yang misalkan hubungan antara keluargaan di kantor tetap harus ditingkatkan. Jadi OA ini hanya untuk percepat. Jangan sampai dengan adanya OA kita memecat banyak pegawai, kemudian segala sesuatu dikerjakan oleh mesin, ini juga tidak benar ya. Ya, banyak sekali ya tentang aplikasi OA yang bisa kita kembangkan di kantor. Ada sistem misalkan CCTV ya, kita bisa memonitor pekerja dari jauh, dari handphone, dari mana saja. Lalu ada video conference, bisa melakukan meeting dengan menggunakan Zoom ataupun dengan aplikasi yang lain secara jarak jauh ya. Dan itu adalah beberapa hal yang terkait ya dengan otomatisasi kantor. Jadi demikianlah ya materi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.